Di prinsip saya itu, kalau kita belum gagal, artinya kita mulai bisnis itu belum berhasil sih. Semakin kita banyak gagal, itu pelajaran yang berharga. Saya melihat orang lain ini bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh. Nah itu yang memotivasi sih sebenarnya. Itu yang bikin saya konsisten sampai sekarang ini saya tekunin gitu. Bahkan saya sampai tidur tuh jam 2, jam 3 tiap malam itu sampai browsing terus tiap hari itu. Sampai berapa properti saya list, akhirnya saya dapat pecah telur dulu gitu. Saya Rocky Antoni, umur saya 32 tahun. Saat ini saya sudah mempunyai 40 kamar kos-kosan. Saya sendiri lahir di Cilacap. Background keluarga saya sendiri itu mama saya seorang wirausaha. Kita mempunyai toko di Cilacap. Kebetulan saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Investasi yang saya sudah jalanin ini, sekarang ini saya sejak ikut seminar Bro Antoni, saya sudah mempunyai 2 kos-kosan. Satu isinya 11 kamar, 11 itu, satu itu kamar penjaga. Dan satu lagi di kos kedua saya mempunyai 30 kamar. Kebetulan untuk motivasi saya sendiri dimulai sejak pandemi. Pandemi ini saya mencoba untuk diversifikasi bisnis. Awalnya saya iseng nonton YouTube dari Bro Antoni, lalu saya tertarik untuk investasi di properti karena melihat di masa pandemi ini kan banyak properti yang sedang turun harga juga. Saya rasa ini peluang bisnis yang bagus, harga properti sedang turun dan properti di bisnis kos-kosan ini kedepannya mungkin sama seperti Bro Antoni bilang itu bisa diwariskan ke anak cucu. Mengingat kan bisnis saya saat ini kan industrial automation. Di situ cukup menguras banyak tenaga dan pikiran sih. Hanya saya coba diversifikasi ke bisnis saya. Tujuannya itu karena saya ingin punya waktu sih sebenarnya. Kalau untuk properti ini saya belum pernah melakukan investasi ini. Investasi yang lain mungkin saya mencoba investasi emas dan saham. Kalau untuk di properti untuk sekarang ini baru. Perbedaannya sendiri, investasi di properti itu kan tanah di properti ini kan nggak mungkin ada duplikasinya lagi ya. Artinya kita lihat kan kalau sekarang populasi manusia ini kan semakin bertambah. Kedepannya saya lihat harga properti juga pasti akan naik melihat kebutuhannya ya. Hanya itu saya memutuskan untuk ambil di bisnis properti karena melihat kebutuhan tersebut sih sebenarnya awalnya. Juga mungkin di bisnis properti ini ya bisa diteruskan ke anak cucu lah nanti ke depannya. Awalnya sih saya juga ragu ya untuk yang di pandemi ini apa benar ngambil bisnis kos-kosan ini tepat atau enggak. Di seminar Bro Antoni kita diajarin oh ternyata ada caranya loh buat ngelihat ini marketnya atau enggak segala macam. Nah di situ setelah pulang seminar tadinya saya sempat cobain nih bener nggak nih ya. Nah saya iseng lalu saya mungkin ikutin tips-tipsnya Bro Antoni, ternyata beneran marketnya ada loh di masa pandemi ini. Akhirnya saya coba beranikan diri dan ternyata dari kos-kosan yang pertama kalinya saya bangun itu 1 minggu okupasinya bisa 100%. Saya tidak menduga itu sebelumnya di masa pandemi kenapa bisa seramai ini. Ya terus terang saya berterima kasih sama Bro Antoni. Turnovernya kalau dari yang pertama kali dari jadi kosan pertama saya sampai sekarang baru 1 orang sih yang keluar. Kalau di prinsip saya itu, kalau kita belum gagal, artinya kita mulai bisnis itu belum berhasil. Semakin kita banyak gagal, itu pelajaran yang berharga sih. Justru kalau awal mulai gagal, saya bersyukur karena saya jadi tahu kegagalan terbesar yang pernah saya alami mungkin di bisnis kos-kosan ini. Untuk kos-kosan kedua ini saya punya kendala di masalah perizinan. Di masa perizinan ini saya cukup banyak kendala, antaranya saya sempat sampai bangunan saya itu disegel dan hampir dirobohkan karena izin mendirikan bangunan saya belum jadi gitu. Tapi saya sudah nekat untuk membangun kos-kosan tersebut karena kan melihat cicilan saya kan jalan terus ya, makanya saya nekat ayo udahlah bangun aja gitu. Ternyata justru masalah yang besar gitu. Akhirnya saya sempat dulu itu pakai biro jasa. Biro jasa pun tidak berhasil dan akhirnya saya mesti tahu nih kenapanya nih. Akhirnya saya turun tangan, saya datang ke PTSP, saya runut masalahnya di mana dan saya bersyukur karena saya runut masalah itu, saya jadi tahu prosesnya, cara pengurusan IMB-nya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, segala macam saya jadi tahu dan ya mungkin itu pelajaran yang berharga sih buat saya untuk properti berikutnya.
Kalau untuk awal-awal saya cari itu dari Google, dari OLX, lalu saya juga datengin ke beberapa agent-agent properti. Masalah pendanaan, kalau untuk properti pertama saya ini jujur belum ada kendala karena itu 100% benar-benar pure pendanaan dari bank, lalu sampai bagian interiornya pun itu saya ada dapat pendanaan dari kontraktor saya. Saya melihat kebutuhan kontraktor saya lagi butuh apa, ya udah saya belikan barang tersebut. Misalnya waktu kejadian saya ini kontraktor saya butuh mobil, ya udah saya belikan mobil untuk dia, cicilannya saya yang bayar tapi dia harus menyelesaikan kosan saya gitu. Jadi bisa dibilang cicilan ke kontraktornya pun sebenarnya anak-anak kos yang membayar gitu tanpa pendanaan dari manapun sih sebenarnya, karena propertinya saya dapat cashback dari bank. Dari cashbacknya itu saya sisihkan untuk bangun kos-kosannya. Waktu itu ada kekurangan dana untuk furniture segala macamnya, itu pun saya coba tawarkan ke kontraktornya, mau nggak model seperti ini. Kebetulan kan dia lagi butuh mobil, ya udah saya belikan mobil tapi kamu bangun kos-kosan saya. Ternyata dia mau seperti itu, ya udah kita jalan sama-sama. Untuk pengalaman lucu ada waktu kita pertama kali hunting properti kan lagi semangat-semangatnya. Kita coba, saya ngikutin tipsnya Bro Antoni, kita tes market yang sebelah-sebelah itu. Kondisi kos-kosannya saya kan pengen tahu di daerah tersebut occupationnya bagaimana kan. Saya coba tanya ke beberapa rumah, kira-kira gimana nih occupationnya. Ternyata waktu itu rata-rata kan daerah situ kan saya tahu itu penuh kan. Saya nggak mungkin kan kalau misalkan saya bilang ke mereka saya mau bangun kos-kosan. Jadi saya coba bilang ke mereka, oh saya butuh kos-kosan untuk 12 kamar sekaligus, bisa nggak tolong dibantu gitu. Karena itu nggak memungkinkan, dia bilang ya udah Pak, nanti kita carikan Pak. Akhirnya saya dikejar-kejar terus waktu itu. Kosan pertama saya memang itu kosan yang bermasalah ya, makanya dia under value ya. Itu rumahnya adalah rumah sengketa sebenarnya, makanya itu benar-benar dijual under value. Dan waktu itu harga properti 2,1 M, saya dapat appraisal dari bank itu 4,3 M. Kendalanya itu waktu saya sudah mau AJB, ternyata properti tersebut digugat kembali. Akhirnya kita batal AJB, lalu kita tunggu sidangnya selesai dulu. Dan waktu sidangnya sudah selesai, saya saking semangatnya pengen punya kos-kosan, saya sempat cari kos-kosan lain. Sambil nyari kos-kosan lain ini, ternyata saya dapat juga nih. Ternyata kosan tersebut udah saya AJB, kos-kosannya yang tadinya digugat itu udah selesai kegugatannya. Jadi selisih 1-2 bulan dari kosan yang saya sudah AJB itu langsung AJB lagi nih. Sempat deg-degan juga sih dulu waktu proses ini, langsung 2 kos-kosan gitu jalan barengan. Langsung full occupancy-nya, itu udah lega banget sih. Sampai bahkan kan kita waktu itu kos-kosannya kata Bro Antoni ini kan kita bagusin dulu keramiknya nih, keramik sama lorong segala macam. Nah waktu itu udah selang jalan 2 bulan, kamar udah jadi, tadinya mau renov untuk keramiknya, kita posting dulu iklan. Ternyata tuh 1 minggu setelahnya itu kos-kosan udah penuh. Sampai sekarang ini keramik belum sempat saya ganti kan, harus nunggu lebaran, tunggu orang yang nggak ada, mungkin baru itu bisa saya renov lagi sih. Kalau untuk awal-awal ya itu kan kebetulan saya fokus di Jakarta Barat sini, saya benar-benar fokus untuk hunting di daerah tersebut sampai saya benar-benar datangin di agent daerah Jakarta sini kan. Dan itu saya sekitar 2 minggu pertama benar-benar fokus di situ sih, sampai dapat 100 list, mungkin 100 list. Dari 100 itu saya sortir jadi 20, 10 dan akhirnya deal di 1. Kalau tanggapan orang-orang sih, kalau dari orang yang saya kenal sih semuanya rata-rata pesimis ya. Cuma dari saya, misalkan saya belum terjun sendiri, saya belum coba sendiri, saya belum puas. Nah, makanya itu yang memotivasi saya. Saya melihat orang lain ini bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh. Nah itu yang memotivasi sih sebenarnya. Itu yang bikin saya konsisten sampai sekarang ini saya tekunin gitu. Target saya sih mungkin tahun itu 2 lah. Yang kedua ini kan sudah mau jalan juga. Nah itu mungkin setelah itu beres nanti mungkin kita ya coba untuk next project lagi. Kebetulan udah dapat sih, maksudnya list yang bakal mau ditargetin itu. Kalau totalnya sendiri jadi 40 sih sampai sekarang, 40 kamar. Kalau target market saya lebih banyak ke karyawan di sini kan. Kebetulan kos-kosan saya daerah perkantoran, sebenarnya ada dekat daerah universitas juga sih, cuma saya lebih ke arah karyawan kantor situ sih, swasta.
paling berkesan sih hunting juga pertama, karena itu kan benar-benar yang saya ngikutin yang Bro Antoni ajarin tuh untuk menaikkan appraisal seperti apa segala macam, itu benar-benar saya lakukan. Saya benar-benar pulang dari seminar itu saya benar-benar semangat sekali gitu untuk nyarinya itu. Bahkan saya sampai tidur tuh jam 2, jam 3 tiap malam itu, sampai browsing terus tiap hari itu. Akhirnya sampai berapa properti saya list, akhirnya saya dapat, lalu saya sortir lagi kan. Begitu udah mau proses jual beli ternyata ada gugatan, akhirnya harus cancel lagi. Itu saya bilang tadinya yang harusnya udah mau pecah telur ternyata harus terpending. Jadinya akhirnya ya udah saya semangat nih cari lagi, ulangin lagi, saya list lagi ulang, dapat satu ya udahlah nggak apa-apa, kecil yang penting pecah telur dulu gitu. Dan setelah itu baru yang gugatannya udah selesai, saya lanjut yang properti kedua dan sampai sekarang ini. Dan yang paling berkesan lagi kedua masalah perizinan. Nah, masalah perizinan ini sempat sampai bangunan saya itu kena segel. Kalau disegel aja nggak apa-apa ya, kita sempat sampai bangunan saya itu bagian depannya itu terpaksa kita potong setengah karena untuk ngikutin aturan supaya IMB bisa terbit. Itu berkesan sih. Kalau saran sih untuk teman-teman itu konsisten sih. Mungkin awal-awal mulai itu kalau misalkan mau benar-benar 100% pure, 100% cashback untuk pembangunannya itu, yang penting itu konsisten, itu wajib sih. Nggak boleh misalkan kita sampai gagal, kita nggak boleh stop sampai di situ, itu harus lanjut terus gitu. Walaupun ada masalah segala macam itu harus diselesaikan, harus tahu masalahnya, yang penting tahu akar masalahnya dan harus konsisten. Gimana sih caranya saya bisa konsisten? Sebenarnya kan saya udah ikut seminar Bro Antoni, dan di seminar itu kan kita kenal banyak teman ya, teman-teman yang saling memotivasi, saling support segala macam. Itu sebenarnya kunci juga agar kita bisa konsisten gitu. Karena kalau kita berada di lingkungan yang misalkan belum pernah terjun ke bidangnya, mungkin teman-teman kita bisa bilang, wah susah segala macam gitu. Makanya paling penting itu lingkungan sama pertemanan itu. Saya ikut seminar Bro Antoni itu untuk cari teman-teman yang sebidang supaya bisa saling support. Kalau ada masalah kita bisa sharing gitu. Saya Rocky Antoni, semua akan properti pada waktunya.